Shalom Bapak Ibu semua, selamat bergabung di dalam acara Mesbah Keluarga GP Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Hari ini keluarga kami Boksu Willy akan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita bersama-sama masuk untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bermesbah bersama-sama. Kita doa pembuka, silakan Devi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Sebentar lagi kami keluarga yang berkumpul untuk melakukan mesbah keluarga ini. Biarlah berkatilah mesbah keluarga ini supaya berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara, kita angkat 1-2 pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Judul lagunya adalah Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat pujian dari awal. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu ya Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia. Ayo sekali lagi sama-sama, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Ora basyanda lalamu, terpujilah namamu Tuhan.
Engkau sungguh baik, bahkan Engkau sangat baik. Terpujilah namamu, Engkau layak dipuji, layak disembah. Biarlah kami bersama keluarga kami datang bawa korban syukur kami, memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan namamu Raja ya Tuhan. Engkau Raja segala raja, Engkau Allah penolong kami, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Bagi Yesus tiada yang mustahil, bagimu segala hormat dan pujian. Oh, terpujilah namamu. Mari saudara kita berbahasa roh bersama-sama, ayo. Orabashikyadala rabo, shandadala rabarabaya se, kidididadala rabo rabaya sando, kidadadala rabaya se, kidadala rabaya mo, oh rabaya sando rabataka rabaya se, kidididadala rabarabarabarabarabarabarabarabara, oh rabababababababa. Mari saudara, bila hari ini Tuhan Yesus yang membukakan tingkap-tingkap langit atas kita semua, mencurahkan berkat-Nya, memenuhi kita dengan kasih-Nya. Bila Allah Roh Kudus saat ini memenuhi setiap kita, saudara. Urabasandarabo, sikiadalalarabarabalalalalalabayase, kianadalaraba, orababaralalarabasando, rabasiadadalarabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya. Mari sama-sama saudara katakan kepada Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu. Ayo dengan iman sama-sama katakan, menyembah-Mu. Boleh kita beri sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan dan Amin. usaha yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu buat kami. Amin. Dan juga buat banyak orang. Tuhan, biar kiranya bagi teman-teman kami yang mengikuti Mesbah Keluarga ini, Ya, biar Tuhan. Tuhan mereka juga diberkati dengan usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami Dalam berdoa. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari saat ini kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Kali. Tuhan, terima kasih buat hari ini sehingga kami dapat mendengarkan dan memulai Mesbah Keluarga ini ya Bapak. Terima kasih, sebentar lagi kami akan memasuki firman Tuhan yang datangnya daripada-Mu ya Bapak melalui Papi, sehingga berkati juga yang mendengarkan ya Bapak. Amin. Sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima Amin. kasih Yes. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama untuk masuk pada perenungan firman Tuhan di Mesbah Keluarga ini. Nah, kita angkat satu pujian. Kita berdoa agar saat ini yang mengikuti Mesbah Keluarga ini, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, Amin. yang buta melihat dan mukjizat terjadi. Katakan amin. Amin. Ayo kita mulai. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya,
yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagi. Sekali lagi Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Baik, puji Tuhan saudara, mari kita akan bersama-sama masuk pada perenungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kejadian 39 ayat pertama sampai ke ayat yang ke-10. Nah, hari ini kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, namanya adalah Yusuf. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yesus sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selama beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu berkatanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Baik saudara, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama, dan saat ini kita akan renungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebagai pengantar untuk firman Tuhan, saya akan berbagi dengan teman-teman, Bapak Ibu semua. Saudara, semua orang pasti mengharapkan keberhasilan dalam bekerja. Ada berbagai tips untuk berhasil dalam bekerja. Nah, Alkitab menceritakan seorang tokoh bernama Yusuf. Seorang yang selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Wow, luar biasa. Pertanyaannya, apa yang membuat Yusuf selalu berhasil dalam bekerja? Lihat, Yusuf selalu disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Boleh katakan amin? Amin. Nah, Yusuf juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudara bisa lihat, Yusuf bekerja dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Yusuf tidak melakukan kejahatan sekalipun ada peluang bagi dia untuk melakukannya. Yusuf menolak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan di tempat di mana ia bekerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Dan hasil inilah yang menjadikan rahasia Yusuf yang selalu diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, selalu Tuhan buat jadi berhasil. Jadi saudara, untuk berhasil dalam usaha dan pekerjaan, orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Catat, harus mengandalkan Tuhan. Dan bekerjalah dengan sikap yang takut akan Tuhan. Boleh bersama-sama katakan amin. Amin. Nah, kita akan renungkan firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 1-10 sesuai dengan tema hari ini, di mana kita akan bahas tentang berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Apa yang menyebabkan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya?
Baik, mungkin Mami boleh baca sekali lagi ayat 2 dan ayat 3. Ayat kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Berhasil dalam pekerjaannya. Lanjut. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Amin. bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, saudara bisa lihat di ayat ketiga dituliskan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Jadi saudara, Yusuf selalu disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Apa imbalan yang diterima Yusuf karena prestasinya dalam bekerja? Nah, Mami tolong baca lagi ayat keempat dan ayat keenam. Silakan ayat keempat dulu. Ayat keempat dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara bisa tahu bahwa dari ayat 4 ini Yusuf mendapatkan kasih daripada tuannya. Kasih ini luar biasa loh. Akhirnya Yusuf dipercaya. Jadi saudara, kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Amin. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Bahkan segala milik tuannya ini diserahkan kepada Yusuf. Nah, kita lihat sekarang ayat ke-6. Kemudian ayat ke-6 dikatakan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bertuan Yusuf ia tidak usah apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan ya, Anda bisa tahu Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, Yusuf diberikan kuasa, bahkan segala milik tuannya diserahkan kepada Yusuf. Jadi pertanyaannya, kalau orang bertanya, jadi Yusuf dapat apa? Wah, Yusuf dapat segala-galanya. Itulah berkat orang jujur. Saudara, setiap anak Tuhan, Tuhan mau kita bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur. Tuhan tidak suka orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tidak jujur atau pembohong. Mengapa demikian? Karena itu adalah sebuah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang yang suka bohong, tidak jujur, nggak mungkin dapat kepercayaan dari Tuhan. Orang yang berbohong aja nggak bisa dapat kepercayaan dari manusia, apalagi dari Tuhan. Nah, sekarang Yusuf, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur. Orang yang mendapatkan kasih Tuhan dan kasih daripada tuannya, bahkan semua diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, sekarang kita lihat yang harus kita bahas lagi adalah, lihat, Yusuf selalu berhasil. Nah, apa saja Yusuf lakukan juga berhasil karena Tuhan memberkatinya. Nah, saudara, kami akan berbagi dengan Bapak Ibu semua dari keluarga Boksu Willy, dari saya dengan istri dan anak-anak tentang apa yang kami alami dalam pekerjaan. Wow, puji Tuhan banget. Serius Bapak Ibu, yang pertama adalah kami bersyukur keluarga kami semua sehat-sehat. Wah, ini yang paling penting, betul Mami? Ya. Oh, betul Tali? Ya. Koko? Wah, puji Tuhan, semua sehat. Itu paling penting. Nah, yang kedua adalah keluarga rukun, harmonis. Itulah yang digenapi seperti yang tertulis di Mazmur 133, sehingga kami semua bersukacita senantiasa. Kemudian, kami juga diberkati oleh Tuhan satu usaha yang baik, sehingga kami punya kehidupan yang cukup baik. Kami semua tercukupi, amin Mami. Amin. Bahkan kami bisa berkati orang-orang yang berkekurangan. Wah, itu puji Tuhan banget. Kalau soal jalan-jalan gratis ke luar negeri, soal mobil rumah, ya, itu fasilitas dari Tuhan, pasti Tuhan cukupkan lah. Tapi di balik ini, yang paling penting adalah hidup kami ini berdampak. Dan hidup kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan bersama dengan teman-teman dari Kul Mandarin, setiap bulan kami boleh berbagi kasih. Sekarang setiap 2 bulan ya, setiap bulan kami menolong yang perlu ditolong, tapi setiap 2 bulan kami berbagi sembako kepada banyak sekali jiwa-jiwa di Gate One yang membutuhkan. Itu semua adalah kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Dan kami bersyukur suami istri dan anak-anak semua boleh sehat dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya, boleh katakan ye. Nah, sekarang bagaimana penerapan firman Tuhan yang barusan kita belajar ini ke dalam kehidupan kita masing-masing? Nah, saudara, untuk berhasil dan sukses dalam pekerjaan, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita mau sukses, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Katakan amin.
Karena Tuhan kita luar biasa. Kita ini terbatas, tapi Tuhan Yesus kita tidak terbatas. Amin. Tuhan Yesus sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Katakan amin. Amin. Nah, yang kedua, kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Dengan sikap takut akan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan hidup dalam kejujuran. Apapun masalah kita, kita harus terbuka kepada Tuhan. Ingat, sumber berkat bagi pekerja kita adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Wah, kiranya Bapak Ibu semua diberkati ya lewat Mesbah Keluarga hari ini. Yang terakhir, bagaimana aplikasi praktis yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus tolak setiap godaan untuk melakukan kejahatan, khususnya di dalam pekerjaan kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita melakukan kejahatan seperti tidak jujur, korupsi dan sebagainya, itu tidak jujur di hadapan manusia dan itu jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau lakukan itu. Kita tolak semua. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saudara, kita harus lakukan kebenaran di dalam tempat bekerja kita. Mari kita bersama-sama jadi terang dan jadi garam di tempat kerja kita masing-masing. Dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Boleh bersama-sama dengan kita semua di tempat ini katakan amin. Mari kita angkat satu pujian untuk firman Tuhan ini dan kita akan akhiri dengan doa bersama-sama. Ini adalah satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang Daud. Daud berani mengatakan kepada Tuhan demikian lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Bapak, terima kasih buat Mesbah Keluarga hari ini. Tuhan, hamba-Mu akan menuntun keluarga ini, juga rekan-rekan yang ada di setiap rumah masing-masing yang mengikuti secara online daripada Mesbah Keluarga hari ini. Tuhan, kami bersepakat berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jika kami sebagai suami ada yang tidak berkenan, ada yang salah dari tutur kata, pikiran, perkataan yang tidak berkenan, atau bahkan perbuatan yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan Yesus ampuni kami. Tuhan, kuduskan dan tahirkan setiap suami-suami ya Tuhan. Begitu juga dengan istri-istri, Tuhan juga kuduskan, tahirkan setiap istri-istri ya Tuhan. Jikalau setiap keluarga di mana istri ada melakukan kesalahan, Tuhan juga ampuni mereka. Begitu juga dengan anak-anak.
Jikalau anak-anak ada kata-kata yang salah atau bahkan berbohong, apapun itu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari saat ini Roh Kudus ampuni mereka. Tuhan Yesus ampuni setiap anak-anak yang diberkati oleh Tuhan ini. Kami mau Tuhan, setiap waktu kami mohon ampun di hadapan Allah, sehingga kehidupan kami hari demi hari semakin dipulihkan. Sehingga kami berdoa, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, khususnya di Gereja Bethel Indonesia, GB Gihon, Rayon 12 Pekanbaru adalah anak-anak Tuhan, gereja di mana keluarga-keluarganya adalah keluarga yang siap menjadi messenger daripada Pentakosta yang ketiga. Bersama dengan keluarga kami siap menuai, dan kami boleh berdiri di garis depan untuk menuai keluarga-keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau sia-siakan waktu kami. Kami mau bekerja keras di ladang Tuhan, dan kami mau menuai untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kami semua, pakailah suami-suami, pakailah istri-istri, pakailah anak-anak, di mana kami di porsi kami masing-masing, dan kami rindu kiranya Tuhan berkat dan penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Tuhan, sekarang kami akan berdoa agar Tuhan Yesus berikan kekuatan buat setiap kami, baik suami maupun istri, agar menolak setiap godaan untuk melakukan kejahatan di tempat kerja masing-masing. Kami berdoa biar setiap umat Tuhan yang ada bersama kami di GBG Rayon 12 Pekanbaru, kami berdoa buat setiap teman-teman, setiap anggota KUL adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, hidup taat kepada firman Tuhan. Sungguh seperti Yusuf, orang yang hidup jujur, berkenan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa yuk untuk kota Pekanbaru dan Indonesia. Mari kita satukan doa untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat buat bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Maruf Amin ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan untuk memerintah Indonesia ya Tuhan, agar Indonesia semakin hari semakin baik, semakin pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan presiden dan wakil presiden kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Pekanbaru. Tuhan, kami berkati gubernur kami dan wakil gubernur, berikan mereka kesehatan Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi mereka juga ya Tuhan. Kiranya mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah COVID di Pekanbaru ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami rindu juga ya Tuhan, tempat ibadah kembali bisa dibuka kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Nah saudara, puji Tuhan, inilah hari ini di acara Mesbah Keluarga dengan tema berhasil dalam pekerjaan. Dari tempat ini kami boleh sekali lagi memberikan motivasi dan memberikan kekuatan untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Berhasillah dalam pekerjaanmu, karena kalau kamu berhasil dalam pekerjaanmu, kamu akan menjadi berkat untuk banyak orang, dan hidupmu akan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah berkarya, teruslah diberkati, teruslah melayani dan on fire kepada Tuhan. Jadilah messenger daripada Pentakosta yang ketiga. Katakan amin. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Bapak, terima kasih. Acara kami sudah selesai. Kami akan berpisah. Kiranya berkat-Mu menyertai kami semua dalam setiap kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Saudara, Bapak Ibu semua, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ke kasih Kristus. Bawalah berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat kebersamaan bersama kami di Mesbah Keluarga. Sampai berjumpa kembali di Mesbah Keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ye 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 ye. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung,
kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan